impian kita semua. Nah di sini juga kita bisa menjadikan banyak saudara juga gitu, banyak keluarga juga, menjadikan banyak persaudaraan ataupun pertemanan dari berbagai kota juga ya. Alhamdulillah dengan adanya wasilah bisnis ini, yang tadinya kita nggak kenal maupun itu di luar kota ataupun di luar negara, alhamdulillah gitu, dengan wasilahnya menjalankan bisnis ini kita bisa dipertemukan gitu. Yang tadinya kita nggak pernah ketemu, yang tadinya kita nggak pernah kenal, alhamdulillah bisa dipertemukan di sosial media juga ataupun bisa ketemu langsung, dan kita bisa bertatap muka. Insya Allah dengan kebersamaan kita menjalankan bisnis ini, maka untuk perubahan-perubahan dalam kehidupan kita insya Allah bakal terwujud. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelumnya untuk top leader Aceh udah masuk. Halo, cek. Top leader Acehnya udah masuk? Udah masuk, udah masuk. Jelas. Siap. Alhamdulillah top leader kita semua sudah hadir di Zoom sharing malam hari ini ya. Di samping kesibukannya beliau yang sangat luar biasa, tapi beliau bisa menyempatkan hadir gitu, bisa menyempatkan memberikan pelajaran-pelajaran buat kita semua. Maka dari itu untuk Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir di Zoom sharing malam hari ini, simak dengan benar-benar simak untuk pembelajarannya, karena ini sangat luar biasa gitu. Saya juga sangat termotivasi dari beliau juga karena prestasinya sangat dahsyat gitu. Hanya karena itu di dalam jangka waktu 2,5 tahun beliau menjalankan bisnis ini, itu prestasinya luar biasa. Dalam jangka waktu 2,5 tahun beliau mendapatkan 2 motor, 2 mobilio, 1 Pajero, dan sekarang sebentar lagi ya, mungkin dalam sebulan 2 bulan lagi mau chip lagi Luxury 1 miliar. Nah makanya teman-teman benar-benar simak ini pembelajarannya. Insya Allah kalau misalkan kita benar-benar menyimak dan kita langsung praktekkan action semaksimal mungkin, maka Big Mokes dan Luxury milik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya untuk top leader Aceh untuk waktu dan tempatnya kami persilakan ya. Oke, baik. Cek, jelas? Siap, jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa teman-teman. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Aceh Ahmad Fauji. Mungkin banyak yang tidak kenal ya dengan saya. Nama lengkap saya Aceh Ahmad Fauji. Asal saya dari Garut, tepatnya dari Garut Selatan, di daerah Singajaya, Pende ya, luar biasa teman-teman. Saya berasal dari pelosok, dan terima kasih juga sebelumnya buat leader Randy yang luar biasanya menjalankan bisnis PTBS ini dengan konsisten, dengan komitmen. Beliau pun bisa merasakan apa yang saya rasakan, dan tentunya beliau udah meraih 1 unit motor cash dari PTBS ya. Dan tentunya itu reward yang sudah disediakan dari PTBS itu semua berupa uang cash ya. Makanya teman-teman jangan sampai ragu lagi, jangan sampai takutlah dan lain sebagainya gitu. Karena di bisnis ini kan udah real semua gitu. Tinggal kita menjalankannya gitu. Basic saya sebelum mengenal bisnis PTBS itu waktu itu masih menjadi santri dan masih menjadi mahasiswa di salah satu perkuliahan di kota Tasikmalaya tentunya. Nah, orang tua saya memang keluarga yang sederhana gitu. Keluarga yang sederhana, kalau misalkan dikatakan miskin ya miskin, gak punya apa-apa gitu. Tentunya di awal saya bergabung pun itu dengan tekad yang bulat, dengan tekad yang kuat untuk bisa merubah keadaan gitu. Karena kan waktu itu memang keterbatasan ekonomi. Di saat lagi kuliah, di saat lagi mondok,
yang jatahnya dari orang tua kan keterbatasan, kekurangan gitu. Sehingga saya pengen betul-betul mandiri. Pengen setidaknya betul-betul apa biaya kuliah saya yang bayarin, biaya di pondok saya yang bayarin. Dan tentunya alhamdulillah saya dipertemukan dengan bisnis PTBS ini oleh top leader saya, oleh top leader kita semua. Beliau luar biasa, Kang Ihsan bersama Kang Dani. Waktu itu terus aja nelponan sama saya. Bahkan itu pas dikenalin peluang bisnis ini, sampai saya nggak percaya sama sekali gitu. Ini Kang Aceng lagi di mana? Lagi di Tasik, saya lagi di kampus. Emang kenapa gitu bos? Ah, apa? Kesini aja katanya ke Bandung. Pengen mobil kak? Pengen kata saya. Mengenalin peluang bisnis yang secara hura-hura kayaknya ya. Secara hura-hura kayaknya juga kayak main-main gitu kan. Ditawarin mobil, apalagi ini mobil gratis, cash gitu. Dan tentunya saya tidak percaya. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan itu Kang Ihsan sama Kang Dani gitu. Sehingga sehingga saya menunda. Sehingga saya menunda daftar enggak langsung pas dijelasin juga pas dikenalin enggak langsung saya daftar. Tapi ketika berjalannya waktu, melihat perkembangannya Kang Dani makin ke sini makin melesat. Apalagi dilihat dari bonus-bonusnya. Makin melesat, makin gede juga. Makin penasaran juga, betul ya? Dan tentunya siapa sih yang istilahnya pas apa dikenalin peluang bisnis di saat lagi terpuruk, di saat lagi susah-susahnya gitu. Pengen gitu kan dapat penghasilan tambahan gitu. Apalagi saya kan belum pernah apa menjadi seorang karyawan, belum ya. Belum, namun waktu itu emang lagi kuliah gitu. Makanya sambil kuliah, sambil jalanin bisnis PTBS ini. Betul-betul keterpaksaan juga, terpaksa pengen buru-buru sukses juga. Seperti halnya Kang Dani, meraih mobilnya itu selama 40 hari teman-teman ya. Selama 40 hari. Tapi disitulah saya mikir lagi gitu, dan langsung saya datangin ke rumahnya. Apa sih yang menjadi Kang Dani itu bisa dapat bonus harian, mingguan dan lain sebagainya gitu. Tahu-taunya 40 hari bisa dapat mobil cash gitu. Dan tentunya saya datang ke rumahnya minta penjelasannya secara langsung, dan waktu itu pun saya pusing. Waktu itu pun saya pusing gitu. Pusingnya di mana? Pusingnya gak punya modal gitu. Tekad mau bergabung, pengen banget kan. Itu apa sih yang menjadi motivasi dari Kang Dani gitu kan, bonus-bonusnya makin sini makin gede juga, sehingga saya betul-betul tertarik banget gitu apa dengan melihat peluang di bisnis PTBS ini gitu. Sehingga alhamdulillah gitu kan apa malam di prospek hingga pusing cari modal sana sini, alhamdulillah ketemu solusinya. Dan alhamdulillah luar biasa teman-teman, waktu itu memang punya motor repo absolut ya sama laptop punya saya. Dan waktu itu memang dikasih solusi juga sama Kang Dani sama Kang Ihsan gitu. Katanya ada solusinya sebetulnya 3M ya. Nah teman-teman, ini waktu saya pertama bergabung di bisnis PTBS ini, langsung dikenalin sama Kang Ihsan sama Kang Dani. Lagi pusing-pusingnya cari modal sana sini, meskipun saya punya motor. Tapi menurut saya 3M itu katanya, menurut Kang Dani ya, menurut Kang Dani sama Kang Ihsan 3M itu bisa dengan cara meminjam, menggadai maupun dengan cara menjual. Namun waktu itu dengan cara menjual maupun dengan cara menggadai itu bukan menjadi solusi bagi saya. Nah, tentunya memang cari cara lain, karena memang waktu itu lagi kuliah, motor repo itu dipakai terus-terus pakai kuliah saya gitu kan. Laptop pun itu lagi garap skripsi juga gitu. Berarti itu bukan menjadi solusi bagi saya. Makanya tidak berhenti di satu cara ataupun satu apa solusi gitu kan. Alhamdulillah bisa menemukan solusi lain. Makanya tipe orang yang sukses gitu, tipe orang sukses itu cari apa 1.000 alasan, cari 1.000 solusi, maksudnya cari 1.000 solusi bukan alasan ya, bukan alasan, tapi 1.000 cara, 1.000 solusi.
dan akhirnya menemukan solusinya dengan cara meminjam gitu. Bagi tipe orang-orang yang gagal, itu hanya mengandalkan 1000 alasan, 1000 alasan, 1000 alasan. Bagaimanapun itu caranya, alasan yang dikedepanin, dan itu salah satu ciri tipe orang yang gagal ya teman-teman. Nah, waktu itu pas dikenalin pun saya esok harinya langsung bergabung. Setelah bergabung pun saya pusing juga. Karena memang pusing itu pas di mana? Gimana sih cara menjalankan peluang bisnis ini? Karena memang di awal pun saya gak punya basic gitu. Gak ada basic bisnis, gak ada basic dagang gitu. Gak ada basic sama sekali. Yang saya kegiatan sehari-hari yang saya lakukan itu di pondok ngaji sama ngegarap skripsi, bikin skripsi. Hingga akhirnya belajar juga. Makanya teman-teman semua jangan terlepas dari belajar, jangan terlepas dari komunikasi, jangan terlepas dari dari konsultasi terus sama upline Anda, sama leader Anda gitu. Dan tentunya itu menjadi sebuah motivasi juga ya, motivasi juga bagi kita semua untuk bisa untuk bisa mempraktekkan apa yang leader-leader praktekkan juga. Makanya di bisnis ini sebetulnya simple banget, gampang banget, tinggal meniru aja. Tinggal meniru apa yang dikatakan Kang Dani, apa yang dikatakan Kang Isan, saya tiru, saya lakukan, saya kerjakan, saya praktekkan gitu. Hingga alhamdulillah gitu kan, meskipun di awal saya kurang didampingi sama upline saya, sama leader saya, kurang sebetulnya gitu. Namun kurang didampingi prospekannya maksudnya ya. Tapi saya berdikari sendiri. Saya belajar untuk bisa mempraktekannya. Sehingga makanya teman-teman semua ingat, seorang ahli itu gak bakalan langsung bisa. Gak bakalan langsung menjadi ahli. Bahkan teman-teman semua ingat ya, apa yang Anda rasakan saat ini, apalagi bagi mitra-mitra yang baru khususnya, mungkin banyak juga ya teman-teman semua mitra-mitra di sini yang istilahnya baru bergabung beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian. Percayalah teman-teman semua akan pasti bisa gitu. Meskipun di awal gak punya basic gitu, awam banget gitu kan menjalankan peluang bisnis ini. Namun disitulah apa yang disampaikan sama top leader kita, apa yang disampaikan sama Kang Dani, sama Kang Isan, maupun yang lainnya, maupun cross line lainnya kan. Nah, itu teman-teman seperjuangan saya saling support juga, saling memotivasi, hingga bisa mempraktekannya. Nah, makanya ingat teman-teman, melalui semua tahapan-tahapannya, melalui semua fase-fasenya, percaya Anda semua pasti bisa. Percaya Anda semua yakin pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Gak ada yang gak bisa. Nah, mulai mempraktekannya waktu itu saya memang menjalankan peluang bisnis ini sambil kuliah, pulang kuliah langsung saya prospek. Pulang kuliah saya temenin. Makanya waktu itu saya posting juga di Facebook maupun di IG maupun di Snap WA ya. Makanya kata Kang Dani, kata Kang Isan, makin eksis makin laris. Makin eksis makin laris. Jangan sampai ketika ada arahan dari leader yang disampaikan tidak dipraktekkan. Percuma juga kan kita sharing aja terus kan. Percuma juga kalau misalkan kita tidak bisa mempraktekannya. Percuma juga kalau misalkan kita tidak mau memulainya. Makanya harus memberanikan diri aja. Dulu pun saya sempat seperti ini. Facebook saya berteman ya sama guru saya. Saya kurang pede nih menjalankan peluang bisnis PTBS ini. Kurang pede sebetulnya. Kurang pedenya di mana gitu kan. Ini saya lagi mondok nih. Lagi mondok. Terus guru saya kalau misalkan lihat status saya di Facebook pasti ngelihat kan? Pasti ngelihat gitu kan. Cuman saya berpikir lagi. Kalau misalkan saya berpikirnya guru saya itu misalkan
menjadi hambatan bagi saya. Oh tidak kan, gitu. Selagi saya berada di jalan yang benar, selagi saya berada di jalan yang apa, yang positif gitu, dan tentunya alhamdulillah saya mulai bisa mempraktekannya, mulai posting di Facebook ya maupun di IG, meskipun itu berteman juga sama guru saya. Makanya pede aja dulu gitu. Tahu-tahunya nanti pas habis ngaji pun itu ditanya juga apa itu eco racing gitu kan. Itu kan salah satu bikin penasaran orang juga ya. Dan tentunya dari hasil makin eksis makin laris pun itu banyak itu teman-teman saudara gitu yang penasaran, yang betul-betul pengen tahu gimana sih gitu cara-caranya gitu. Sehingga pas apa saya edifikasi, nah makanya ada 3 prinsip sukses ya. Yang pertama itu edifikasi. Maksudnya edifikasi itu menceritakan orang-orang yang hebat, menceritakan orang-orang yang betul-betul bisa membuktikan masalah bisi PTBS ini. Nah, misalkan ngedifikasi orang-orang yang udah sukses gitu. Makanya ketika saya prospek harus tahu arahannya, harus dan tepat sasarannya. Ketika kita memprospek misalkan memprospek misalkan mantan karyawan ya, mantan karyawan. Nah, kita harus pintar-pintar ngedifikasi mantan seorang karyawan yang udah sukses di bisnis PTBS ini. Siap ya teman-teman? Edifikasilah orang-orang yang sudah membuktikan itu awalnya mantan karyawan sehingga bisa meraih motor, mobilio maupun Pajero dan rumah 1 miliar. Makanya edifikasi orang-orang tersebut. Maksudnya biar satu frekuensi juga, satu profesi juga sama dia, bahwa tidak menyudutkan, wah saya mah nggak bisa, wah saya mah nggak ada basic, wah saya mah apalah gitu kan, gitu. Makanya jangan sampai gitu obrolan-obrolan ini tuh mengendap di orang-orang tersebut, sehingga apapun itu obrolannya, wah saya mah nggak bisa, saya mah dan lain sebagainya gitu kan, alasan-alasannya gitu. Memang itu alasan yang real gitu kan, memang alasan benar gitu kan. Cuman mau sampai kapan gitu kan? Setidaknya kalau misalkan kita hidup susah, hidup miskin gitu kan, mau sampai kapan hidup susah? Mau sampai kapan hidup miskin gitu? Gitu. Makanya saya pun juga keterpaksaan dengan keadaan. Bisa bergabung dan bisa melakukan, bisa mengerjakan peluang bisnis ini, itu awalnya saya keterpaksaan dari keterbatasan ekonomi gitu. Sehingga saya menjadi dorongan juga, motivasi juga bagi saya gitu. Dan luar biasanya teman-teman, 3 bulan pertama alhamdulillah tembus motor cash. Waktu itu rewardnya 15 juta ya, 15 juta. 3 bulan setengah ya, 3 bulan setengah dapat motor cash. Nah, lalu sebulan kemudian dikerjakan lagi karena memang saya nggak merasa puas di motor, nggak merasa puas di pencapaian motor gitu kan. Waktu itu saya kerjakan lagi, seriuskan lagi menjalankan bisnis PTBS ini karena memang ini real nyata kan gitu, udah bisa didapatkan gitu kan, motornya udah bisa dipakai juga kan, ngapain lagi ragu lagi. Makanya bagi teman-teman semua, bagi yang orang-orang teman-teman yang leader-leader yang sudah membuktikan bisa dapat motor, bisa dapat mobil, itu apa yang menjadi ketakutannya? Harus betul-betul pede ya, harus betul-betul pede. Apalagi teman-teman yang belum membuktikan pun itu harus betul-betul pede juga, meskipun belum pencapaian. Waktu itu teman-teman semua, saya pun juga belum dapat motor, belum dapat mobil, saya pun pede ngobrolinnya. Pokoknya saya 2 bulan ataupun 3 bulan dapat mobil, 3 bulan saya dapat mobil. Gitu. Makanya teman-teman semua, teman saya yang di kampus, mana mobil ente gitu kan. Waduh, jadi motivasi juga bagi saya gitu kan. Jangan sampai saya diremehkan terus sama teman-teman gitu. Nah, disitulah saya mikir lagi, saya jalankan lagi gitu. Hingga alhamdulillah gitu kan. Mungkin berkat doa-doa dari orang tua, doa-doa dari teman-teman semua, mungkin banyak juga yang melecehkan saya, yang menghina saya gitu kan. Saya pinta doanya gitu kan bagi teman-teman yang melecehkan di luaran sana, teman-teman yang tidak percaya dengan bisnis ini. Doain aja teman-teman semua, doain kawan gitu kan.
Doain saya sebulan lagi tembus mobilio, sebulan lagi tembus mobilio, sebulan lagi tembus mobilio, hingga itu menjadi magnet bagi kita. Magnet untuk apa? Untuk bisa cepat untuk mewujudkan impian-impiannya. Hingga alhamdulillah 1 bulan setelah motor, alhamdulillah tembus mobil cash 150 juta ya teman-teman. Nah itu berkat arahan dari leader kita, berkat arahan dari upline kita. Nah sehingga jangan heran ya teman-teman. Meskipun dulunya dilecehkan, meskipun awalnya orang-orang banyak yang tidak percaya gitu. Makanya patahkan patahkan orang-orang yang menghina kita, melecehkan kita, menghina kita gitu. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini, gak ada yang gak mungkin. Selagi bisa mencoba, selagi kita mampu berusaha, berikhtiar, tinggal lakukan aja, lakukan terus, kerjakan terus, lakukan terus, hingga bisa terwujud kan hasilnya luar biasa teman-teman. Dan ini luar biasa pencapaian saya tembus mobil cash 150 juta itu sebelum acara wisuda teman-teman. Makanya ini dream ini, impian ini betul-betul harus Anda targetin ya teman-teman. Jangan sampai impian-impian kita dilindas sama waktu ya, dilindas sama waktu gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Hingga kan waktu itu memang saya target mobil 3 bulan hingga melenceng alhamdulillah 5 bulan ya tembus mobilnya. Sebelum wisuda alhamdulillah udah bawa mobil sendiri ke tempat wisudaan. Makanya saya juga merasa heran, merasa kagum juga gitu, merasa berterima kasih juga kepada top leader kita, merasa berterima kasih kepada top leader kita semua, Kang Dani, Kang Ihsan, berkat beliau, berkat mereka gitu, menjalankan peluang bisnis ini betul-betul dahsyat, betul-betul layak untuk kita perjuangkan ya teman-teman. Di saat orang lain pas waktu wisuda itu sewa mobil ya, sewa mobil. Tapi saya bawa mobil sendiri. Saya bawa mobil cash hasil menjalankan bisnis PTBS ini. Makanya waktu wisuda nggak bisa diundur ya. Apalagi tanggal lahir Anda semua. Apa yang harus Anda wujudkan? Di umur misalkan mau berapa tahun ya, di hari ulang tahunnya teman-teman. Jangan sampai begitu-begitu aja. Rubahlah mindset Anda, rubahlah pola pikir Anda semua. Insya Allah pasti bisa. Alhamdulillah saya berproses kembali hingga alhamdulillah bisa meraih pencapaian sampai detik ini, sampai saat ini ya. Sampai saat ini pencapaian dapat 2 motor sama 2 mobilio dan 1 Pajero kemarin baru tembus bulan-bulan kemarin ya. Alhamdulillah itu berkat dorongan, motivasi, dorongan dari orang tua, dorongan dari leader-leader kita semua. Saya pun diajak di gimana pun saya lakukan. Saya kerjakan gitu kan. Jangan sampai ketika ada arahan dari leader, ketika ada workshop, ketika ada training, jangan sampai nggak hadir ke setiap pertemuan. Sempatkan waktunya untuk bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di setiap pertemuan. Karena pertemuan itu adalah napas kita kan di bisnis ini. Pertemuan itu adalah jantung kita di bisnis ini, dan crossline itu adalah napas kita di bisnis ini. Makanya jangan heran teman-teman semua harus berbaur juga dengan yang lainnya, dengan crossline yang lainnya. Dan itu pun pencapaian saya saat ini bisa diraih itu apa sih yang menjadi memotivasi bagi kalian semua gitu kan. Apa yang dilakukan saya waktu itu, saya melakukan apa yang beliau leader-leader lakukan gitu. Hingga Anda di awal bergabung pun harus tahu. Nah ini materi-materinya harus disampaikan juga ya, karena memang mungkin minggu kemarin ada juga mitra baru dan minggu ini pun ada juga mitra baru. Tentunya harus tahu juga nih tugas dan tanggung jawab sebagai member. Tugas dan tanggung jawab sebagai member itu apa gitu. Misalkan kita kerja di perusahaan ya,
Kerja di perusahaan itu udah pasti ada tanggung jawabnya. Udah pasti apa yang Anda kerjakan tinggal lakukan sama Anda gitu kan. Dari bosnya mengarahkan seperti ini harus betul-betul Anda lakukan. Harus betul-betul Anda kerjakan. Karena kalau misalkan kita jadi karyawan mungkin gitu, mungkin dan memang apa saya belum pernah menjadi karyawan. Memang saya belum pernah menjadi karyawan, tapi mungkin juga ketika teman-teman semua kerja di perusahaan, ketika tidak melakukan apa yang bosnya arahkan, mungkin kita gak dapat gaji, betul ya? Nah itu gak dapat gaji, mungkin pasti dipotong lah kalau misalkan kita tidak serius kerjanya. Makanya PT BES ini betul-betul kendaraan yang tepat. Betul-betul ini bisnis yang tepat bagi Anda semua. Saya merasa heran juga teman-teman yang belum pernah ke kantornya, yang belum pernah main ke kantornya, kok bisa dapat bonus ya? Kok bisa dapat bonus seperti itu? Makanya bisnis ini fleksibel sebetulnya. Fleksibel, ini bisa dijalankan kapanpun, dimanapun kita berada itu bisa kita jalankan. Nah, ini tugasnya teman-teman harus paham juga ya. Yang pertama itu harus menjadi konsumen, harus konsumsi dulu produk-produknya ya. Harus konsumsi dulu produk-produknya. Karena memang harus tahu, harus memahami. Karena kan di flip chart pun bisa dilihat di flip chart ada PCA ya. Pakai dulu produknya, lalu ceritakan manfaatnya, lalu ajak ke pertemuan ataupun ajak video call dengan upline Anda dengan leader Anda. Sehingga orang itu bisa bergabung juga ke Anda. Itu harus paham juga mengenai produk-produknya. Apa yang itu Anda pesankan, itu harus dikonsumsi betul-betul. Bukan hanya sekedar katanya Habsro ini begini gitu. Bogono ya. Jangan sampai ceritanya seperti itu. Jadi bukan hanya katanya lagi, tapi nyatanya ya. Karena memang udah merasakan juga. Produk Eco Racing harus betul-betul Anda rasakan. Nah, harus betul-betul Anda informasikan manfaat dari produk-produk PT BES ini. Sehingga saya awal bergabung pun saya pilihnya Eco Racing. Pilihnya Eco Racing, Eco Motor, hingga saya merasakan produknya dan alhamdulillah waktu itu saya sempat bagi-bagi juga ke teman-teman yang di kampus. Dibagi-bagiin secara gratis. Secara gratis itu ke teman-teman saya, hingga banyak juga kan yang kepo. 2 hari kemudian itu banyak yang kepo, yang penasaran, ini produk dari mana Cing itu dapat produk Eco Racing ini. Nah bro, luar biasa ini. Produk PT BES ini gak ada ya di toko, gak ada di grosir, gak ada di mall ya, gak ada di TV juga. Ini produknya ini langsung dari saya bro. Dari PT BES namanya. Makanya ente bisa merasakan produk Eco Racing ini bukan hanya untuk 1 hari maupun 2 hari saja kan. Nah, bisa terus-terusan. Makanya saya yakin teman-teman semua, aktivitas apapun, profesi apapun, itu bisa kita arahkan untuk menggunakan pil Eco Racing ini. Bisa kita rasakan pil Eco Racing-nya setelah kita rasakan dan kita ceritakan juga ke teman-teman yang lainnya supaya yang lainnya pun bisa merasakan dari manfaat produk-produk PT BES tersebut. Bukan hanya Eco Racing saja ya teman-teman yang dirasakan, tetapi produk-produk lain pun itu harus betul-betul Anda rasakan, harus betul-betul Anda pahami. Memang sih produk-produk PT BES ini banyak juga ya, cuman gitu kan ya perlahan juga kan, nggak harus memahami semua jenis produk dipahami langsung kan, bertahap juga boleh gitu kan. Sebagian produk dipahami dulu gitu kan, dirasakan dulu hingga nanti bisa bercerita gitu kan. Nah, yang kedua itu tugas Anda perlunya apa? Perlu adanya yang namanya database. Database itu maksudnya daftar nama prospekan. Saya yakin teman-teman semua banyak gitu kan yang awalnya bergabung, keinginannya kuat, pengen betul-betul mewujudkan impian-impiannya. Wah, saya bergabung pengen inilah gitu dan lain sebagainya. Tetapi tugas Anda tidak Anda lakukan. Makanya sayang banget gitu kan.
tugas Anda betul-betul harus lakukan juga. Nah, salah satunya mengumpulkan daftar nama. Yaitu daftar nama itu maksudnya orang-orang yang kita kenal, apa salahnya kita kenalin gitu kan peluang bisnis PTBS ini. Makanya saya pun juga itu punya khusus buku bisnis. Nah, teman-teman semua udah punya belum nih buku khusus bisnisnya, khusus untuk bisnis PTBS gitu. Makanya di sana dicatat juga impian-impiannya, impian motornya, target mobilnya, target Pajeronya, target rumahnya gitu. Dicatat oleh Anda semua, dicatat targetannya tanggal berapa, bulan apa gitu. Makanya saya tekankan dari Kang Dani pun sejak dulu itu harus betul-betul dicatat tanggalnya. Harus betul-betul ditargetin. Karena memang harus tahu goal settingnya gitu. Karena kalau misalkan nggak ada apa goal settingnya, nggak ada targetannya, kita masih santai-santai aja. Udah pasti dijamin santai-santai gitu. Makanya di bisnis ini harus betul-betul Anda tiap hari itu gak ada yang namanya santai-santai ya. Gak ada yang namanya santai-santaian. Terus aja lakukan tugas kita sebagai member. Informasikan. Saya melihat perkembangan dulu. Melihat Kang Dani, melihat Kang Isan. Luar biasa teman-teman. Makanya kenapa mereka pencapaian reward motornya, mobilnya, Pajero, dan rumahnya itu cepat ya. Kang Dani itu bisa dapat rumah luxury 1 miliar dalam jangka waktu 8 bulan ya teman-teman. Kok bisa sampai seperti itu? Bisa secepat itu kan? Gitu. Dapat mobilnya pun itu 40 hari teman-teman. Bisa secepat itu. Karena tahu goal settingnya. Ada goal settingnya, ada targetannya gitu. Hingga bisa tercapai dalam jangka waktu segitu ya ada targetannya. Kalau misalkan kita nggak ada target nggak jelas. Apalagi impiannya nggak jelas. Kalaupun misalkan pengen motor nih, pengen motor apa? Kalaupun pengen mobil nih, pengen apa? Pengen Pajero, pengen tembus Pajero, pengen mobil apa? Gitu. Nah, makanya harus ditetapkan lagi impiannya, ditargetkan lagi impiannya. Karena saya yakin teman-teman semua, meskipun ada teman mitra-mitra yang lainnya yang merasa udah lama bergabungnya misalkannya di bisnis ini gitu. Mereka pun ada yang namanya istilahnya prospekannya begitu-begitu aja di PTBS begitu-begitu aja. Jadi udah udah menyudutkan pekerjaan di PTBS. Jadi istilahnya udah bosan lah dan lain sebagainya. Mendengarkan penjelasan dari leader kita, udah bosan, ikut sharing aja, udah bosan begitu-begitu aja. Nah, itu yang namanya orang itu bukan ahli ilmu, teman-teman semua. Bukan ahli ilmu. Kalau yang namanya ahli ilmu, sekalipun berkali-kali dibicarakannya, disampaikannya, merasa tidak puas aja, merasa terus aja haus akan sebuah ilmu, makanya itu bisa dikatakan seorang ahli ilmu. Makanya kosongkan lagi gelasnya, jangan sampai kita ego lah yang ibaratnya yang dimilikinya ego terus gitu. Kita mungkin saya pun juga belajar dari Kang Dani, belajar dari Kang Isan meskipun umurnya di bawah saya ya. Makanya luar biasa teman-teman punya guru yang jauh lebih muda, yang pencapaiannya udah luar biasa, udah mantep dan betul-betul harus kita tiru nih gitu. Saya pun juga di pesantren ataupun di kuliahan itu nggak diizinin itu yang namanya meniru ataupun mencontek ya. Nggak diizinin, tapi di PTBS ini diizinkan untuk meniru apa yang dilakukan sama Kang Dani, Kang Isan maupun leader-leader yang lainnya ya. Itu kita tiru, kita lakukan, kita kerjakan. Nah, harus targetin dari sekarang juga. Esok hari mau kemana, esok harinya lagi mau kemana. Gitu. Apalagi Anda semua menargetkan prospekannya nih setiap harinya minimalnya 5 aja per hari. Kebayang tuh sebulan udah berapa? Sebulan udah berapa? Kali 30 hari dari 5 kali 30 hari udah 150 orang tuh yang kita prospek. Makanya potensi orang-orang yang mau bergabung itu pasti banyak juga.
Dan penolakan pun itu udah pasti banyak juga ya teman-teman. Makanya jangan heran gitu. Di balik penolakan-penolakan teman-teman, di balik penolakan saya pun juga dulu ya. Sekarang pun saya masih ketika prospek masih ada yang nolak. Seorang Kang Dani, Kang Isan pun pasti ada yang nolak juga gitu. Makanya teman-teman semua perbanyak lagi jam terbangnya, perbanyak lagi presentasinya, presentasinya. Saya juga herannya apa? Di bisnis PTBS ini tinggal memulai aja, mengulang-ulang aja. Prospek, follow up, membina. Gitu kan? Gak ada yang lainnya sebetulnya. Gak ada yang aneh-aneh gitu. Seperti itu. Bisnis yang apa mengulang-ulang. Nah, kumpulin lagi database-nya teman-teman dari sejak kecil sampai hingga dewasa gitu kan. Makanya saya yakin lebih dari 100 orang, lebih dari 200 orang. Nah, makanya database itu sangat begitu perlu karena memang sebetulnya ini teman-teman semua ya. Ketika kita belum pernah closing nih dari teman yang kita kenal ya, usahakan closingan dulu dari teman yang kita kenal ya. Jangan sampai langsung main di online juga. Perbanyak dulu database-nya, prospekannya dengan orang-orang yang kita kenal. Jangan sampai suatu saat ketika kita udah ada pencapaian motor maupun mobilnya maupun Pajero-nya, baru kita informasiin ke teman-temannya. Keburu gengsi dia. Keburu gengsi gitu. Makanya informasiin aja dulu dari sekarang gitu. Jangan sampai nunggu kita ada hasilnya. Seorang karyawan maupun seorang sales mobil, ibaratnya sales mobil Pajero lah maupun sales mobilio lah, sales mobil apalah, mereka ditanya sama kita nggak? Ditanya sama kita, emang dia punya mobilio apa ataupun emang dia punya Pajero? Sekelas misalkan sales Lamborghini, emang mereka ditanya itu, emang dianya punya Lamborghini apa enggak? Mungkin enggak juga kan? Nah, jangan sampai terperdaya dengan orang-orang tersebut ya. Kita tinggal lakukan aja, jangan takut memulai, jangan takut ditolak. Jangan takut ditolak. Yang penting kita berani aja dulu. Berani melakukan, berani bertindak, berani menginformasikan sekalipun itu orang yang tidak kenal. Makanya saya pulang kuliah pun sempat saya di Kawalu juga ya, di Kawalu pulang kuliah. Habis kuliah sekarang memang sholat di Kawalu, tiba-tiba ada orang yang sambil ngopi, saya samperin gitu kan, pura-pura minjem korek lah gitu. Pura-pura minjem korek, ataupun gasolin ya. Pura-pura minjem itu, boleh Pak minjem ininya, bensinnya ataupun gasolinnya ya. Boleh silakan ya. Setelah itu kita kan bisa interaksi juga ya, PDKT juga dengan orang tersebut, sehingga kita bisa menawarkan peluang bisnis ini. Makanya tanya dulu nih, kira-kira bapaknya mau kemana nih, ataupun santai enggak nih, ataupun mau kemana Pak gitu. Kalaupun misalkan orang itu tiba-tiba terburu-buru orangnya, nah apa salahnya kita informasiin dulu peluang bisnis ini gitu, lalu pinta aja kontaknya langsung. Dan alhamdulillah saya praktekkan seperti itu. Meskipun di awal-awal banyak yang ibaratnya yang nolak lah, yang tidak menerima, yang tidak percaya lah, ada gitu. Cuman pasti ada yang menerima, pasti ada yang istilahnya menerima peluang bisnis PTBS ini. Apa salahnya kita informasiin peluang bisnis PTBS ini? Pokoknya jangan ragu, jangan takut. Apapun itu orang yang tidak kenal, yang dikenal pun itu informasiin aja. Jangan sampai kayaknya saya kalau misalkan udah dapat mobilio ataupun saya dapat Pajero udah pasti banyak yang gabung. Nggak menjamin coy, nggak bisa menjamin. Nggak bisa menjamin seperti itu. Gitu. Keburu nanti kalau misalkan kita udah ada pencapaian, bisa dikatakan sama mereka, wah ini si Aceng sombong katanya. bisa sampai seperti itu. Sekalipun alhamdulillah ya teman-teman, kemarin yang baru tembus motor cash 20 juta itu leader Mahmud ya. Leader Mahmud itu tetangga saya. Dan kebetulan itu pun juga di awal saya prospek, saya informasiin. Kebetulan dia menolak dan tidak langsung bergabung.
hingga saya prospek Kang Asep Ramin. Nah, dari Asep Ramin lah dia yang follow up leader Mahmud, di follow up lagi leader Mahmud. Dan saya berpikir lagi, waktu itu pas yang informasiin peluang bisnis PTBS ini sama Kang Mahmud, saya yakin Mud ente pasti join, ente pasti daftar gitu. Entah itu langsung ente daftar ke saya, entah itu langsung daftarnya ke jaringan saya. Hingga alhamdulillah kan bisa bergabungnya langsung di bawah jaringan saya meskipun lewat leader Asep Ramin. Dan kemarin luar biasa teman-teman, itu teman seperjuangan saya waktu SMP dan sekarang udah meraih motor cash 20 juta. Makanya saya merasa bangga juga, merasa apa ya, ketika teman-teman seperjuangan udah bisa merasakan apa yang saya rasakan ya. Nah, makanya luruskan lagi niatnya, luruskan lagi niatnya. Niat kita untuk membantu sesama, untuk membantu banyak orang, membantu umat agar terbebas dari hutang dan riba. Makanya teman-teman semua, orang-orang di luar sana yang istilahnya masih nyicil kendaraannya ya. Nah, mohon maaf yang masih nyicil kendaraannya, motor maupun mobilnya, itu apa salahnya kita informasiin peluang bisnis ini. Apalagi di saat orang itu terpuruk, apalagi di saat orang itu yang terlilit hutang. Beranikan aja untuk menginformasikan peluang bisnis ini. Nah, perlunya database itu seperti itu ya. Jadi perlunya database itu memperbanyak juga relasi kita, teman kita. Ternyata banyak juga orang yang dikenal sama kita kan, gitu. Nah, itu luar biasanya database ataupun daftar nama prospekan. Yang ketiga itu apa? Memiliki alat bantu diantaranya buku flipchart maupun produk harus kita bawa. Apalagi produk-produknya harus kita bawa juga. Kalau bisa itu pensil sama kertasnya harus kita bawa karena ini bisnis kan coret-coret. Bisnis ini bisnis coret-coret gitu. Nah, makanya ketika informasi peluang bisnis ini langsung aja coret-coret biar mereka pun langsung paham, biar mereka pun memahami apa yang kita jelasin. Nah, seperti itu. Yang keempat itu prospek dan follow up. Jangan sampai teman-teman semua udah ada tugasnya, tanggung jawab ngumpulin seperti ini. Tahu-taunya yang dikumpulin nggak di prospek ya, nggak di follow up. Makanya harus yang namanya prospek. Makanya kata Kang Dani pun lagunya apa? Prospek, yo ayo prospek, prospek setiap hari. Nah, itu kamakola Kang Dani ya. Memang betul itu. Tidak terlepas kita dari prospek dan follow up. Maksudnya follow up itu jangan sampai teman-teman semua belum paham nih cara follow up teman-teman orang yang diinformasiin gitu kan. Follow up itu maksudnya tindak lanjut setelah orang itu udah diprospek. Ditindak lanjut. Jangan sampai dibiarin. Tahu-taunya kalau misalkan dibiarin, nanti daftarnya ke yang lain. Nanti nyesel, nanti istilahnya ngegel curug ya. Udah daftar ke yang lain, masih aja di follow up maupun apa gitu. Makanya jangan sampai seperti itu. Keburu dia bergabungnya sama yang lain gitu. Makin ada juga ya teman saya yang seperti itu. Di prospek hingga akhirnya bergabungnya sama yang lain. Itu kurangnya apa? Kurangnya waktu itu si teman itu bukan kurang follow up sebetulnya, tapi dia dimodalin sama temannya, mentang-mentang dimodalin hingga akhirnya sekarang tidak jalan jaringannya. Jangan sampai ya seperti itu. Mungkin teman saya itu tidak tepat bergabungnya, makanya jangan sampai edifikasi aja tim kita luar biasa ini SSB tim gitu kan namanya di bawah naungan di bawah jaringan Kang Dani Abdul Ghani begitu. Luar biasa nih anak muda yang udah suksesan menciptakan ratusan orang yang terbantu lunas utang bebas riba. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima tugas Anda ketika udah menjadi member itu harus apa? Harus hadir dan mengundang di setiap pertemuan. Harus hadir dan mengundang di setiap pertemuan. Ketika misalkan ada home prospect, ada home sharing,
hadirkan mitra-mitra kiri, mitra kanannya. Dan tentunya ketika kita udah mapan, udah istilahnya maksudnya udah mapan, udah merasa pintar ya, maksudnya udah merasa bisa lah gitu. Jangan sampai merasa bisa sendiri. Jangan sampai merasa pintar sendiri. Makanya saya alhamdulillah di setiap momentum training, di setiap momentum workshop selalu terbanyak menghadirkan mitra-mitranya. Makanya saya ketika ada momentum seperti itulah ada training, ada workshop, apapun itu acara yang diarahkan sama top leader kita, makanya arahin supaya ikut ke acara tersebut, supaya ikut. Karena emang mungkin gitu kan, mungkin saya ada kelebihan, ada kekurangan juga. Namun kekurangan dan kelebihan saya mungkin bisa mereka tiru, kekurangannya jangan sampai Anda tiru ya. Jangan sampai Anda tiru, dan ketika misalkan dihadirkan ke acara pertemuan, udah dahsyat lagi, udah pasti pada pintar semua ya teman-teman. Udah pasti bakal jadi jenderal semua, karena seorang jenderal itu bukan hanya dicari tapi dicetak oleh kita sendiri, oleh tim gitu, oleh support system di SSB tim ini gitu. Yang keenam itu training dan workshop ataupun dan action ya. Nah, mengapa Anda harus training, harus mengikuti workshop, harus mengikuti pembelajaran? Karena sekalipun Anda menjadi karyawan pun pastilah pasti ada yang namanya training dulu, betul? Ada yang namanya training dulu, ada yang namanya pembelajaran dulu. Nah, ada yang namanya pembelajaran dulu, dan tentunya itu ketika belajar dari orang-orang yang udah sukses, belajar dari orang-orang yang udah hebat lah gitu, dan kita mempraktekannya, itu dijamin itu udah pasti bisa gitu. Lama kelamaan pasti bisa. Karena itu ilmu di PTBS ini harus betul-betul digali. Nanti kalau udah tahu polanya, udah tahu caranya, oh begini. Sangat begitu mudah gitu. Sangat begitu mudah untuk menjalankan bisnis PTBS ini. Makanya mindsetnya pun juga harus dirubah juga. Jangan sampai mindsetnya susah. Wah, bisnis ini susah. Udah banyak yang gabung di PTBS gitu kan. Mindsetnya susah. Itu jadi doa loh. Jadi doa. Jangan sampai itu menjadikan mindset dalam diri Anda. Mindsetnya harus selalu positif. Afirmasinya pun harus selalu positif. Mendengarkan dari orang-orang pun harus dari orang-orang yang positif terus. Makanya saya pun juga tidak terlepas dari mendengarkan motivasi dari orang-orang yang udah sukses, motivasi dari Kang Dani maupun dari Kang Isan maupun dari motivator yang lainnya kan. Makanya tidak cukup gitu kan. Ilmu itu harus betul-betul kita gali, harus kita pahami, dan harus kita praktekkan. Harus kita praktekkan. Nah, bagi teman-teman semua yang merasa kebingungan di awal bergabung, tinggal lakukan aja, tinggal berani aja melakukannya. Apapun itu yang saya rasakan saat ini, apapun itu yang pencapaian saya yang saya dapatkan saat ini, itu bakal pasti Anda dapatkan semua ya. Apa yang leader-leader dapatkan saat ini, itu pasti kita dapatkan semua gitu. Yang penting kita jalankan terus bisnis PTBS ini dengan konsisten, dengan komitmen, punya target, tentunya punya target yang jelas. Jangan sampai target kita enggak jelas. Mungkin kalau misalkan Anda lama gitu kan terwujudnya motor maupun mobil maupun Pajeronya, evaluasi kembali niat Anda, evaluasi lagi targetannya gitu, evaluasi lagi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa bisa seperti inilah gitu kan? Nah, targetin lagi, evaluasi lagi. Saya pun juga suka ngevaluasi diri, suka bahkan minta arahan dari leader, dari Kang Dani maupun dari Kang Isan. Kang Isan harus bagaimana, Kang Dani harus bagaimana, gimana harus begini katanya kan, gitu. Dan itu pun ketika kita konsultasi sama upline Anda, sama leader Anda. Percuma Anda kerja habis-habisan, prospek habis-habisan sana sini.
tidak bertanya, tidak komunikasi, tidak konsultasi. Mereka pun leader-leader Anda pun itu pasti gak bakalan tahu kendala Anda di lapangan. Betul ya? Gak bakalan tahu kendala Anda di lapangan kalau misalkan Anda tidak konsultasi. Ya wajar-wajar aja masih begitu-begitu aja. Makanya harus mengosongkan gelas juga. Mengosongkan gelas dalam arti ya menerima apa yang itu diarahkan sama upline Anda, sama upline kita semua gitu. Selalu menerima gitu. Karena udah jadi catatannya kayak ya karena kita downline-nya gitu kan. Ya karena memang kita mitranya. Makanya minta arahan dari upline-nya langsung gitu. Jangan sampai ya upline minta arahan dari downline-nya. Itu kebalik ya teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Dan juga nih 3 prinsip sukses itu maksudnya yang tadi itu maksudnya edifikasi itu harus betul dilakukan juga ya. Jangan terlepas dari edifikasi. Apalagi bagi mitra-mitra yang baru khususnya. Wah, Kang, katanya saya menjalankan bisnis PTBS ini banyak yang nanya mana ente udah dapat hasil apa enggak gitu kan, banyak yang seperti itu. Nah itu kita prospekannya kalau misalkan kitanya itu menjual diri kita sendiri, apalagi kita yang baru memulai ya belum dapat apa-apa ngedifikasi apalagi kan itu. Makanya jangan lupa edifikasi itu leader-leader Anda, edifikasi orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang yang udah sukses menjalankan bisnis PTBS. Sekalipun saya yang udah dapat ibaratnya udah dapat Pajero ya, saya pun juga selalu mengedifikasi Kang Dani, mengedifikasi Kang Isan gitu. Jangan terlepas seperti itu gitu. Karena kalau misalkan kita mungkin bisa ngedifikasi sendiri ya bisa dikatakan ya sombong gitu kan. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, jangan sampai gitu kan tidak mengedifikasi upline kita, leader kita gitu. Jangan sampai seperti itu, tidak ngedifikasi ya. Perlu adanya edifikasi. Karena itu pengemasan. Karena itu adalah pengemasan. Ini teman-teman semua ya. Ingat, pernah nggak nih ngelihat barang yang dijual secara murah ataupun yang murahnya ketika dijual di pasaran. Contohnya misalkan wortel ya. Nah, ketika wortel di pasaran itu harganya jauh lebih murah ya. Karena memang mungkin wortel tersebut itu kotor kan. Kotor, nggak bersih, kurang bersih gitu. Hingga terjual di pasarnya murah. Tapi ingat teman-teman, barang tersebut itu bisa jadi mahal. Wortel tersebut bisa menjadi mahal. Kenapa bisa jadi mahal? Ketika pengemasannya bagus. Ketika wortel tersebut dikemas jauh lebih bagus itu dan ditaruhnya ataupun dijualnya itu di Indomart maupun di Alfamart, itu harganya bisa jauh lebih mahal ya. Bisa jauh lebih mahal. Nah, bisa jauh lebih mahal karena apa? Karena pengemasannya bagus. Karena ngedifikasinya ataupun ngedifikasi upline kita itu jauh lebih bagus ngedifikasinya. Makanya edifikasi aja habis-habisan gitu. Saya pun juga heran nih. Sampai-sampai ada ya teman saya yang sampai ngedifikasi top leader kita. Ngedifikasinya ke si calimitnya itu dosen, teman-teman semua. Dosen. Ngedifikasi Kang Isan. Ini luar biasa Pak. Upline saya, leader saya kebetulan masih muda Pak, masih muda dan itu beliau itu santri dan menjalankan peluang bisnis PTBS ini saking antusiasnya juga ya, saking antusias karena edifikasi harus antusias juga. Percuma kalau misalkan kita loyo, kurang semangat gitu. Apapun itu yang disampaikan itu kalau misalkan kita loyo ya kurang percaya juga orang-orang. Kalau misalkan kita intonasi maupun nadanya lebih beda gitu, lebih meyakinkan lagi dan itu betul-betul pasti ngepek. Apalagi ngedifikasinya, wah ini luar biasa, anak muda yang udah sukses menjalankan bisnis PTBS ini udah meraih 1 miliar dari mulai motor udah dapat, mobil udah dapat, Pajero udah dapat, dan rumah luksuri 1 miliar selama 11 bulan Pak. Itu ngedifikasinya ke dosen. Sampai-sampai dosennya tersebut itu suntangan sama Kang Isan. Berarti ngedifikasinya itu bagus, pengemasannya bagus, sehingga terjualnya mahal sekalipun dilihat dari seorang atau profesor maupun dosen lah gitu. Nah itu edifikasi yang bagus gitu. Nah yang kedua,
Kepijit ini. Nah, yang kedua, 3 prinsip sukses ini. Nah, yang kedua itu edukasi. Nah, edukasi. Perlunya edukasi ini maksudnya pembelajaran. Harus ada arahannya, pembelajarannya bagaimana, arahannya harus seperti apa gitu kan. Nah, harus diarahkan juga. Maksudnya edukasi, dikasih arahan, dikasih bimbingan. Nah, itu edukasi itu seperti itu. Harus beginilah dan lain sebagainya gitu. Hingga orang itu paham, hingga orang itu betul-betul meyakini, hingga betul-betul orang itu bisa mempraktekannya. Nah, itu bisa kita duplikasikan kepada jaringannya. Itu bisa kita amalkan, duplikasikan ke jaringannya sehingga tercipta leader-leader baru, hingga tercipta peraihan-peraihan baru gitu kan. Dan alhamdulillah teman-teman semua, peraihan-peraihan di bawah jaringan Kang Dani luar biasa, udah ratusan orang. Masya Allah, udah ratusan orang. Ratusan orang yang udah meraih motor, yang udah meraih mobil cash gitu secara gratis. Itu perlunya edukasi maupun dedikasi juga sama jaringan Anda maupun di mitra kiri, mitra kanannya. Jangan sampai terlepas dari edukasi. Makanya edukasi pun itu harus edukasi yang positif. Jangan sampai edukasi yang negatif gitu. Ketika ada obrolan-obrolan negatif, jangan sampai diobrolnya terlalu lama. Terlalu lama. Kalau misalkan itu hal-hal yang negatif, udah cut aja, pindahin ke arah-arah yang positif. Biar mindsetnya pun menjadi positif gitu. Nah, yang ketiga itu selalu konsultasi. Nah, itu konsultasi yang ketiga. Maksudnya konsultasi itu maksudnya apa? Minta arahan dari leader Anda, dari upline Anda. Itu perlu banget, perlu banget. Saya yakin teman-teman semua, ketika Anda dekat sama leader Anda semua, dekat sama upline Anda semua, dekat sama top leader Anda semua, itu bisa kita lihat, bisa kita bandingkan. Bisa kita bandingkan, bonusnya akan jauh lebih besar ya teman-teman. Dijamin tuh, dijamin. Pasti akan jauh lebih besar. Ketika dekat sama Kang Isan, dekat sama Kang Dani, dekat sama leader-leader yang lainnya, gitu. Insya Allah itu pasti bonusnya jauh lebih besar. Beda halnya dengan orang-orang yang jarang konsultasi, jarang komunikasi. Karena di bisnis ini perlunya komunikasi juga. Berjalannya di bisnis ini itu wasilah komunikasi dan konsultasi. Masya Allah, luar biasa. Kekuatan impian, kekuatan keajaiban Allah itu pasti ada. Nih teman-teman semua ya, tadi saya dapat kabar tahu-tahunya langsung transfer gitu kan. Pembelanjaan sampai ratusan juta, sampai puluhan juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena betul-betul mitra itu kita tempel juga. Dan orang tersebut pun selalu komunikasi, konsultasi. Apa yang mereka tidak paham, tanyain, selalu komunikasi, tanyain. Hingga sekarang kan nggak cuma-cuma juga. Pembelanjaannya sampai puluhan juta, sampai ratusan juta. Masya Allah, tadi siang ya, pertama transfer 74 juta. Pertama transfer 74 juta. Itu dari mitra saya yang dari Padang. Sekali transfer 74 juta langsung top up ke perusahaan. Nah, tidak lama kemudian ya teman-teman. Tidak lama kemudian setelah transfer 74 juta, transfer lagi 26 juta. Masya Allah. Jadi pembelanjaan hari ini tadi itu beliau totalnya 100 juta. Dan ini belum beres semua diaktifasi ya teman-teman. Belum beres semua diaktifasi. Alhamdulillah, keajaiban Allah itu pasti. Yang penting kita konsisten, selalu sabar menghadapi perjuangan, menghadapi tantangan, menghadapi proses-prosesnya gitu. Karena memang tantangan, hambatan itu pasti ada. Penolakan itu pasti ada.
Makanya jangan heran teman-teman ketika Anda ditolak, ketika Anda dilecehkan. Mungkin waktu itu memang dilecehkan. Tapi kita buktikan. Tapi betul-betul kita buktikan. Biarkan orang lain, orang tersebut bungkam. Orang tersebut apa? Diam 1000 bahasa. Melihat pergerakan kita, melihat pencapaian kita di bisnis ini. Bukan berarti bermaksud untuk sombong bagi mereka ya. Tapi memperlihatkan kenyataan di bisnis ini. Bukan hanya sekadar iming-iming yang tidak jelas di bisnis PTBS ini. Tetapi real, nyata hasilnya. Motornya, mobilnya, reward Pajero-nya, reward luxury-nya. Itu secara cash dikasihnya. Secara cash. Makanya buktikan pada semua. Buktikan pada teman-teman semua. Buktikan pada keluarga kita. Buktikan pada dunia bahwa Anda juga pasti bisa. Dibuktikan dengan prestasi-prestasi Anda. Dibuktikan dengan perehan-perehan Anda. Makanya saya pun juga pas di awal merintis bisnis PTBS ini, banyak keluarga yang menunggu kita. Banyak yang menunggu kesuksesan saya waktu itu. Mana Ceng katanya mobil gitu kan. Itu oleh saudara saya sendiri. Oleh saudara saya sendiri. Kenapa gitu kan selalu bertanya mereka. Karena memang pengen betul-betul melihat buktinya. Betul-betul pengen ngelihat hasilnya. Hingga akhirnya alhamdulillah terus saya berproses hingga bukan saya sombong, bukan saya memperlihatkan kesombongannya gitu. Karena yang layak untuk sombong itu bagi Allah, yang layak sombong itu bagi Allah ya. Karena maha segalanya gitu. Saya buktikan bawa mobil ke rumah, orang tua merasa sedih, merasa terkaget-kaget. Kenapa katanya kan? Di saat orang lain gitu kan, saya sendiri di saat Acing itu kan lagi kuliah, lagi mondok, tiba-tiba pulangnya bawa mobil, merasa heran, merasa terkagum-kagumkan. Makanya kakak saya sendiri pun itu waktu itu langsung bergabung, dan banyak juga yang bergabung, alhamdulillah. Makanya itu lecehan, hinaan, ledekan itu hanya sementara teman-teman. Yang penting jangan dilama-lama untuk membuktikannya. Semakin lama pencapaiannya, semakin orang-orang banyak juga yang meledek kita, yang menghina kita. Makanya harus betul-betul kita targetin lagi impiannya, upgrade lagi ilmu-ilmunya. Bukan hanya sebatas prospek-prospek aja terus gitu kan. Tidak cukup gitu kan prospek terus. Karena memang harus adanya home sharing ataupun meeting lah dan lain sebagainya. Konsultasi sama plan Anda, sama leader Anda. Harus kita buktikan gitu. Jangan sampai ketika kita udah sukses gitu. Ketika kita udah sukses, udah istilahnya punya lah segalanya, punya reward pencapaian misalkan motor, mobilio maupun Pajero maupun rumah gitu. Jangan sampai di saat orang tua kita udah meninggal. Jangan sampai di saat Allah itu udah menjemput umur orang tua kita, umur saudara kita, umur istri kita, umur keluarga kita, saudara kita. Karena yang namanya umur kan nggak bisa ditentukan, nggak bisa ditentukan. Saya pun juga merasa menyesal sampai saat ini. Menyesalnya kenapa? Kenapa nggak maksimal dari dulu? Pas waktu itu mungkin bisa dikatakan lah pencapaian alhamdulillah di saat orang tua saya masih ada. Ayah saya masih ada. Ibu saya alhamdulillah sekarang masih ada. Ayah saya bulan-bulan kemarin udah meninggal. Allahumma gfirlah warhamu wa'fu. Itu di saat saya lagi lagi 1 hari lagi tembus Pajero teman-teman semua. Padahal ayah saya udah mau ngelihat buktinya. Udah mau ngelihat Pajeronya mana, Cing. Hingga Allah menjemput umur ayah saya. Nah, teman-teman semua, targetin lagi impiannya. Jangan sampai orang tua kita terus saja menanyakan hasil.
Jangan sampai umur orang tua kita udah dijemput sama Yang Maha Kuasa. Maksimalkan lagi, maksimalkan lagi, maksimalkan terus. Mungkin pas orang tua saya masih ada, ayah saya masih ada, bisa ngebuktikan. Bisa ngebuktikan, ya waktu itu memang alhamdulillah. Waktu itu udah dapat motor, udah dapat mobilio, dan waktu itu pun udah menikah juga, udah menikah, dan menikah pun itu saya hasil menjalankan bisnis PTBS ini. Makanya wajar gitu kan ngejual mobil satu untuk menikah hasil menjalankan bisnis PTBS ini. Nah makanya saya terkesan banget juga ketika saya menikah, ketika acara pernikahan saya yang bayarin. Biayanya saya yang bayarin. Sehingga memang orang tua lagi mengusahakan waktu itu, gak apa-apa katanya, biar ayah yang ngusahain untuk biaya pernikahannya. Bukannya orang tua mengusahakan, bukannya orang tua tidak mengusahakan ya. Orang tua saya mengusahakan untuk biaya pernikahan. Tapi mungkin karena memang keterbatasan umur gitu, sehingga tidak bisa meminjam ke bank karena memang udah batas umurnya di lebih dari 70 tahun. Sehingga nggak apa-apa Pak, biar saya yang bayarin. Biaya pernikahan saya biar saya yang tanggung. Gimana teman-teman semua? Kesan Anda semua. Ketika kita memberikan yang terbaik bagi orang tua kita, bagi saudara kita, bagi keluarga kita. Gitu. Hingga akhirnya sampai meneteskan air mata orang tua. Wasilah menjalankan bisnis PTBS ini. Makanya betul-betul berterima kasih banget kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada leader kita semua, Kang Dani maupun Kang Isan maupun yang lainnya, maupun Kang Lutfi maupun Kang Lukman dan yang lainnya, teman-teman semua teman seperjuangan. Saya yakin tidak ada perjuangan yang sia-sia. Perjuangan itu pasti dibayar, pasti akan dibayar mahal. Ketika mungkin dulu ditolak, dihina, dilecehkan karena memang keterbatasan ekonomi, karena memang nggak punya, karena memang miskin. Wajar-wajar saja mungkin dilecehkan. Wajar-wajar saja mungkin dihina. Tetapi kalau misalkan Anda betul-betul bisa membuktikan hasilnya, udah dahsyat. Masya Allah luar biasa. PTBS ini merupakan kendaraan yang tepat dan cepat untuk bisa mewujudkan impian-impiannya. Apa yang menjadi harapan Anda semua, apa yang menjadi cita-cita Anda semua, pencapaian motornya, mobilio maupun Pajero, maupun rumahnya, semoga Allah cepat kabul. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi teman-teman semua yang merasa masih ada orang tuanya, masih ada keluarganya, masih ada sosok orang tuanya, mau kapan lagi untuk bisa mewujudkan impiannya? Mau sampai kapan hidup susah? Mau sampai kapan? Mau kapan lagi? Untuk apa? Untuk bisa membahagiakan keluarga. Untuk bisa membahagiakan anak maupun istrinya. Apalagi masih ada orang tuanya, masih ada keluarganya, keduanya. Jangan sampai menunggu penyesalan. Karena saya pun juga masih menyesal dalam diri saya. Di saat tembus saya Pajero, orang tua saya, ayah saya udah meninggal. Dan mudah-mudahan 2022 ini akan menjadi tahun kemenangan, akan menjadi tahun di mana tahun ini banyak perayaan di bisnis PTBS ini maupun di jaringan saya maupun di jaringan SSB Team semuanya. Target saya tahun ini tembus luxury sama tembus sama Pajero yang kedua ya. Pajero yang kedua, luxury yang pertama, dan insya Allah tahun ini mudah-mudahan ada diberikan kesehatan, diberikan kelayakan juga untuk bisa berangkat umroh bareng sama orang tua saya yang masih orang tua ibu ada ibu saya. Oke, baiklah teman-teman semua, apa yang menjadi motivasi bagi teman semua, apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi Anda semua. Apa yang itu menjadi hal yang positif,
Anda ambil semua. Apa yang menjadi hal yang positif, kekurangannya jangan sampai Anda ambil ya. Jangan sampai Anda tiru. Mungkin gitu kan, saya pun juga memang keterbatasan waktu gitu. Tetapi saya terus mengarahkan ke mitra-mitra, ke jaringannya untuk selalu apa? Untuk selalu komunikasi, konsultasi, terus ngedifikasi gitu biar sama-sama berkembang, biar mereka pun juga merasa terbantu. Wasilanya menjalankan bisnis PTBS ini. Bukan berarti bisnis PTBS ini apa menjadi apa ya? Harus betul-betul menjadi solusi bagi mereka. Harus betul-betul menjadi solusi bagi mereka. Di saat orang lain terpuruk, di saat orang lain yang terlilit utangnya, merasa terbantu wasilanya bisnis PTBS ini, wasilanya kita merasa bahagia juga. Oke teman-teman semua, mungkin Anda semua suka berproses, suka prospekan juga ya, suka komunikasi. Cuman jangan hanya sebatas prospek, komunikasi dan lain sebagainya. Perlu adanya tahapan skala prioritas ya. Skala prioritasnya di mana gitu. Apa yang harus kita kerjakan duluan gitu kan? Ketika misalkan pertama nih skala prioritasnya kan ada prospek, ada home sharing, ada seminar, ada training, ada meeting leader. Itu semua ketika misalkan ada arahan dari upline kita, ada arahan dari leader kita, itu ketika ada home sharing, itu ikuti home sharing, tinggalkan dulu yang namanya prospek. Karena home sharing kan jarang juga. Apalagi job sharing seperti ini jarang juga. Makanya ketika ada kegiatan prospek, tinggalin dulu. Arahin dulu mitra-mitra kita supaya mengikuti home sharing. Arahin dulu supaya mitra-mitra kita mengikuti acara job sharing. Gitu. Nah itu skala prioritasnya. Yang ketiga seminar. Ketika ada yang namanya seminar, arahan dari leader harus seminar nih. Nah tinggalin dulu prospekannya, home sharingnya tinggalin dulu, masuklah ke seminar, arahinlah ke seminar. Ada training, arahin dulu ke training. Makanya tinggalkan dulu prospek, home sharing maupun seminar, arahin dulu ke training. Ketika misalkan ada arahan dari leader kita, dari top leader kita, Kang Dani Abdul Ghani, maupun Kang Ihsan, maupun yang lainnya, ada meeting leader nih. Nah, datang dulu ke acara meeting leader, prospek tinggalin, home sharing tinggalin, seminar tinggalin, training tinggalin dulu, ikutlah ke acara meeting leader. Karena memang itu harus tahu ya, harus tahu tahapan-tahapannya, skala yang namanya skala prioritas ya. Skala prioritas apa yang jadi menjadi prioritasnya di mana gitu kan. Nah, tinggalin dulu kewajiban-kewajiban yang lainnya yang memang itu bisa ditinggalin dulu dan esoknya pun bisa prospek kembali. Meeting leader misalkan jarang-jarang kan, home sharing ataupun job sharing jarang-jarang kan. Nah, prospek bisa setiap hari itu lebih banyak. Prospek itu setiap hari bisa lebih dari 10, bisa lebih dari 20, bisa jauh lebih banyak lagi. Gitu kan, bisa esok harinya lagi. Gitu. Cuman yang saya sampaikan jangan sampai menunda menunda prospekan, menunda closingan, apalagi sampai menunda closingan ya, jangan sampai gitu. Yang saya tekankan jangan sampai ada penundaan karena penundaan itu adalah sebuah salah satu kunci kegagalan. Jangan sampai ketika ada niat untuk kita prospek ataupun follow up ke calimit yang di mana gitu, ke prospekan yang di mana, jangan sampai ada menunda dulu. Lebih baik kita lakukan hari ini ataupun hari esok. Oke, mungkin teman-teman semua apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi semuanya yang melihat yang ikut job sharing kali ini, dan luar biasanya apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi pencapaian saya saat ini pasti Anda raih, pasti Anda dapatkan di bisnis PTBS ini. Mungkin dulunya memang saya terpuruk, mungkin dulunya saya miskin.
Kalaupun saya udah banyak uang, kalaupun saya udah kaya, mungkin saya gak jalanin bisnis PTBS ini. Tinggalin aja, ngapain lagi orang udah kaya, gitu kan? Selagi mau merubah kehidupan, selagi masih miskin, masih terpuruk, masih terlilit hutangnya, kerjakan terus bisnis PTBS ini. Karena bisnis ini layak untuk kita perjuangkan. Meskipun dari berbagai macam latar belakang apapun, sekalipun saya sarjana S1, itu alhamdulillah ya, alhamdulillah. Ijazah sarjana S1 saya masih perawan ya, belum pernah ngelamar kerja. Masih perawan, belum pernah ngelamar kerja, meskipun saya udah sarjana S1. Tetapi wasilah menjalankan bisnis PTBS ini, menjalankan bisnis yang tepat, pekerjaan yang tepat, bisnis yang tepat, yaitu PTBS bisa merubah segalanya, merubah kehidupan jauh lebih baik gitu. Makanya dulu pun saya nggak kebayang saya untuk bisa dapat mobil cash, untuk bisa dapat apa Pajero cash, untuk bisa dapat apa Bujero ya, yang masih masih jomblo, perjuangkan terus tuh untuk bisa menghalalkan anak orang ya. Perjuangkan terus. Yang masih ada keluarganya, orang tuanya, perjuangkan terus selagi ada orang tuanya. Gak akan sia-sia teman-teman, gak akan sia-sia. Oke, mungkin sekian dari saya. Dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Kekurangan ada pada diri saya, kelebihan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi afirmasi, menjadi motivasi bagi teman-teman semua gitu. Seorang anak muda, mungkin bisa dikatakan anak muda ya, anak muda Pak saya. Yang alhamdulillah tapi jauh lebih muda dari Kang Dani ya. Masihnya umurnya 24 tahun, yang udah meraih total rewardnya sama omsetnya itu lebih dari 9 miliar ya teman-teman semua. Makanya teman-teman semua udah di bisnis ini udah kendaraan yang tepat dan cepat, tinggal mempraktekannya, tinggal melakukannya, tinggal mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, mengupgrade apa yang itu yang kurang paham, selalu menanyakan terus sama upline-nya, sama leadernya maupun sama yang lainnya. Jangan malu bertanya, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya, nanti malu bertanya saat di jalan ya. Oke baik, diserahin langsung ya ke top leader, ke leader Randy, luar biasa yang udah meraih reward motor cash dari PTBS. Sebentar lagi teman-teman semua ini beliau meraih mobil cash 150 juta. Saya yakin, saya percaya ketika saya bisa, Anda semua yakin pasti bisa. Salam sukses luar biasa dan selalu menjadi yang terbaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Top Leader Rajeng atas motivasinya dan pembelajarannya di Zoom sharing malam ini. Sangat luar biasa ya teman-teman semuanya, atas ilmu-ilmunya. Tinggal kita mempraktekkan. Malam ini kita belajar, malam ini kita sharing-sharing di Zoom sharing malam hari ini, dan besok kita langsung action, kita langsung praktekkan apa yang sudah disampaikan sama Top Leader Aceh. Nah, untuk siap. Nah, untuk teman-teman setelah mengikuti Zoom sharing malam ini, ya mungkin ada kesan ataupun pesan-pesannya yang sangat luar biasa ya. Materinya malam hari ini disampaikan dengan Top Leader Aceh. Bisa lewat chat ya, pesan dan kesannya. Sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawabnya, silakan untuk pesan dan kesannya bisa lewat chat. Alhamdulillah sangat luar biasa ya dari perjalanannya Top Leader Aceh, dari awal dia menjalankan bisnis ini, dimulai dikenalkan dengan bisnis ini, dengan impian yang sangat besar, keyakinan yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah pencapaiannya sangat-sangat dahsyat sekali. Dan insya Allah dengan pembelajaran malam hari ini kita tinggal action, kita tinggal perbesar lagi impiannya, tingkatkan lagi keyakinannya, maka insya Allah Mokes, Big Mokes, dan Muksiri milik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya.
Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ya ke ke sesi tanya jawab. Ini untuk tanya jawab maksimalnya untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang yang bisa tanya jawab. Nah, untuk pertanyaannya bisa lewat chat ya. Dan pastikannya juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkualitas dan bisa membantu untuk perkembangan kita semua. Nanti saya baca lewat chat ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini maksimal untuk 3 orang ya. Ya, boleh, silakan yang mau bertanya langsung aja di kolom komentarnya ya. Mantap, luar biasa, siap duplikasikan. Siap, silakan yang mau bertanya nanti saya jawab ya. Ini maksimalnya untuk 3 orang ya. Pertanyaan yang bakal nanti saya bisa dijawab sama top leader Aceh maksimal 3 orang. Dan untuk pertanyaannya nanti saya bacakan langsung ya. Pokoknya yang saya nanti bacakan pertanyaannya yang benar-benar berkualitas ya, yang benar-benar berkualitas dan akan membantu untuk perkembangan kita semua di bisnis ini. Nah, ini ada salah satu pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sarifah ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Sarifah. Maaf, mau tanya bagaimana cara untuk meyakinkan calon mitra agar cepat bergabung dan saya selalu memberikan arahan tapi nggak ditanggapi. Jawabannya hanya insya Allah gitu. Nah, ini untuk Kopilita Aceh, ini ada salah satu pertanyaan ya dari Mbak Sarifah. Maaf, mau tanya bagaimana caranya untuk meyakinkan calon mitra katanya. Untuk meyakinkan calon mitra supaya cepat bergabung. Dan saya selalu memberikan arahan tapi nggak pernah ditanggapi. Nah, nanti silakan untuk menjawab salah satu pertanyaan ini ya. Oke, baik. Terima kasih luar biasa ya. Dari Mbak Saripah ya. Nah, cara untuk meyakinkan si calon mitra ya. Cara untuk meyakinkan si calon mitra itu tergantung kitanya juga. Karena memang itu keyakinan itu betul-betul berpengaruh besar dan itu betul-betul menular. Apa yang kita yakini, apa yang kita lihat dan menjadi keyakinan itu juga mendorong bagi si calon mitra tersebut. Mendorong untuk apa? Untuk lebih yakin, lebih percaya lagi menjalankan peluang bisnis PTBS ini. Meskipun itu kita terus-terusan aja gitu kan, follow up, terus-terusan aja kita chat, meskipun jawabannya insya Allah dan lain sebagainya. Cukup kita kalaupun misalkan orang itu teman dekat kita, orang yang dikenal oleh kita, nah sekalipun orang yang dikenal ataupun orang yang dikenal pun itu selalu bikin penasaran orang tersebut. Entah itu dari keeksisan kita, entah itu dari terus upload misalkan prai motor, prai reward lah, yang udah dapat bonus misalkan di-upload juga di Facebook maupun misalkan di Snap WA, itu kan memperlihatkan semangat keyakinan kita. Jangan harap misalkan kita dianggapnya kurang yakin, katanya kan kurang yakin, ya iyalah, karena memang kitanya mungkin tidak yakin 100% terhadap peluang bisnis PTBS ini gitu. Ya wajar-wajar saja gitu kan, orang itu tidak yakin, kurang percaya, mungkin bisa dikatakan seperti itu gitu. Maka saya yakin gitu kan, teman-teman semua ketika memprospek orang supaya bisa cepat juga, bukan berarti ketika prospek langsung closing. Tidak seperti itu juga. Orang yang closing tersebut itu dampak dari follow up. Makanya ketika si calon mitra nih teman-temannya semua ya, ketika ada si calon mitra yang udah di prospek, yang istilahnya biasa-biasa aja menanggapinya,
gitu. Ya misalkan jawabannya misalkan insya Allah dan lain sebagainya, itu bisa kita lihatlah di snapnya, pasti dia upload apalah status dan lain sebagainya. Kita usahakan komen postingan orang tersebut, postingan si calon mitra tersebut. Komen untuk apa? Untuk memperdekat lagi, untuk lebih percaya lagi, apa lebih interaksinya lebih apa terjalin juga. Nah, usahakan kita komen gitu. Wih, luar biasa misalkannya. Wih, itu lagi di mana misalkan ya. Ya, seperti itu. Jadi PDKT-nya pun itu harus kejalin juga gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Makanya jangan sampai ketika prospek pengen selalu mengharapkan closing. Tidak seperti itu. Makanya perbanyak dulu jam terbangnya, perbanyak dulu prospekannya gitu. Jangan sampai kita prospek satu orang, dua orang pengennya langsung closing. Jarang banget gitu. Makanya hukum peluang di bisnis PTBS ini, hukum peluang ini 10 berbanding 1. Ketika kita misalkan prospek 10 orang, paling yang closing 1 orang. Paling misalkan prospek 20 orang, paling 2 orang yang join. Paling 2 orang yang join gitu. Makanya harus tahu juga hukum peluangnya gitu. Jangan sampai mengharapkannya selalu hasil gitu. Nah, itu jangan dijadikan sebuah mindset gitu. Coba mindsetnya harus dirubah ke apa? Ke prospek. Jadi udah di pikiran mindsetnya prospek, bukan mindsetnya closing. Maksudnya begini, ketika misalkan kita prospek, mindsetnya udah langsung closing gitu. Prospek ke 1 orang closing. Memang kita niat kita membantu orang itu dan pengen setidaknya closing. Cuman gitu kan mindset jangan dijadikan sebuah mindset yaitu closing itu. Mindset kita apa? Prospek. Jadi udah enak gitu ketika menginformasikan ke 1 orang, 2 orang, ke 20 orang, ke 30 orang. Yang penting kita tugasnya apa? Prospek gitu. Kalau enggak cari aja yang lain gitu kan. Ketika misalkan orang itu tidak menerima, tidak bergabung, cari aja yang lain. Masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang mau menerima gitu kan. Nah, seperti itu. Masih banyak yang mau menerima, masih banyak yang istilahnya mau berjuang sama kita juga. Jangan sampai dari 1 orang aja yang nolak, ngepek, ngaruh kepada apa? Kepada daya semangat juang kita di bisnis PTBS ini. Gitu. Jangan sampai dari 1 orang tersebut ngepek ke kitanya, wah jadi kurang semangat ini jalanin bisnis PTBS gitu. Ngapain gitu kan? Ngandelin dari 1 orang tersebut gitu. Pokoknya saya yakin mati 1, tumbuh 1000 gitu. Pasti banyak lagi yang lainnya yang mau berjuang, yang mau bergabung menjadi mitra PTBS bersama kita. Saya yakin pasti itu. Oke, lanjut. Oke, siap. Terima kasih ya atas jawabannya, ini sangat luar biasa. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Nah, ini sebenarnya sih banyak banget pertanyaan, cuman paling saya pilih-pilih dulu ya. Pertanyaan yang benar-benar ini sangat membantu untuk kita semua. Nah, tadi ada ada pertanyaan. Tadi itu ada pertanyaan, bentar. Soalnya ini banyak banget. Ini ada nih. Yang shop ngajar tuh dan ada shop ngajar. Siapa yuk tuh namanya Parija Salima. Yang Parija. Iya. Parija. Ya, pertanyaan. Saya posisi ngajar katanya 5 sesi. Bisa itu. Siap. Oh ya, ini ada ya Farija Salima ya. Pertanyaannya, Kang Aceng, saya posisi mengajar 5 sesi kurang lebih 24 jam. Saya cukup padat dan SOP saya ngajar saya sangat tidak diperkenankan untuk posting bisnis dan lain bagaimana terkait bisnis ini. Sedangkan saya sudah bergabung decorating. Saya juga insya Allah yakin sukses grow mindset. Terima kasih. Jadi karena dia tuh kesibukannya berarti 24 jam ya. Punya mengajar sampai 5 sesi. Nah, untuk
Untuk jawabannya atau leader Aceh silakan. Oke, baik. Ini luar biasa banget ya pertanyaannya. Uh, Luar biasanya di mana? Karena memang dulu pun saya seperti itu. Ini cewek apa cowok nih yang bertanyanya? Cewek kayaknya, Farija Salima. Oke, Ibu Parija ya. Dulu pun saya menganggap seperti itu. Sibuklah dan lain sebagainya. Kerjaan, bukan kerjaan maksudnya ya. Saya kegiatan di pondok, saya kegiatan di perkuliahan. Cuman itu menjadi kesibukan saya. Dan itu memang suatu pilihan. Sibuk ataupun enggaknya, itu tergantung kitanya untuk menyikapinya, untuk mengerjakannya peluang bisnis PTBS ini. Nah, itu pilihan. Makanya sukses itu pilihan dan gagal itu pilihan. Makanya jangan sampai di saat sibuk-sibuknya hanya terus gitu beralasan terus. Sedangkan niat kita ataupun tekad kita bulat untuk pengen berjuang, pengen sukses. Namun sesibuk apapun, percaya sesibuk apapun nggak ada yang namanya sibuk 24 jam. Insya Allah pasti ada luangnya. Sekalipun saya pun juga di pondok sambil kuliah, dia bisa dikatakan sibuk. Cuman kalau misalkan saya terus beralasan terus, wah bos saya mah sibuk, wah bos saya mah ngejain skripsi dan lain sebagainya. Makanya sempet saya pun juga sama Kang Isan, apa ya detailnya? Wah udah deh katanya kerjain aja skripsi, ngapain ngejar mobilio katanya. Wah saya kan mikir lagi, gak mau kan? Gak mau apa? Gak mau saya pas wisuda gak tembus mobil gitu. Makanya betul-betul ditargetin, betul-betul dimaksimalin gitu setiap harinya, dibagi-bagi waktunya. Makanya sesibuk apapun pasti bisa meluangkan waktunya maupun 1 jam, 2 jam, 3 jam. Anggap aja kalau misalkan kita prospek nih, kita misalkan prospek ke 1 orang, 2 orang, 30 menit aja misalkan. Mau itu lewat telepon, mau itu lewat langsung ketemu langsung. Nah, bisa itu ke dalam 1 orang itu bisa nyampe 30 menit ya. Nah, minimalnya ataupun maksimalnya bisa 30 menit per 1 orang yang kita prospek. Nah, itu lewat telepon maupun itu langsung secara ketemu ya. Nah, itu 1 orang 1 hari misalkan bisa 30 hari. Kalau misalkan 5 orang per hari, 5 orang per hari udah 2,5 jam itu menghabiskan waktunya, meluangkan waktunya untuk kinerja kita di bisnis PTBS ini. Yang penting meluangkan waktu setiap harinya. Jangan sampai kita prospek, kadang enggak prospek, kadang enggak. Hari ini prospek, hari esok enggak prospek lagi. Malah hari esoknya lagi udah lupa cara prospeknya, cara closingnya malah lupa ya. Terkadang kita seperti itu gitu. Karena memang ditolak dan lain sebagainya, udah ngedon lagi. Nah, justru ketika kita ngedon, itu ketika kita banyak ditolak terus, ibaratnya peluru nembak terus ke kita yang ngeledek, yang ngehina terus ke kita gitu. Selalu komunikasilah sama upline kita, selalu komunikasilah, konsultasilah sama upline kita, sama leader kita gitu. Misalkan plan saya ditolak dan lain sebagainya, saya gak ada waktu dan lain sebagainya. Gimana sih kalau misalkan kita pengen memaksimalkan waktunya setiap harinya gitu. Dan yakin saya itu. Yakin terhadap apa yang menjadi kesibukannya itu akan menjadi sebuah alasan. Alasan untuk sukses. Percaya sama saya, ketika Anda mengatakan 1.000 alasan yang dikedepankannya itu berarti salah satu kunci kegagalan. Salah satu kunci kegagalan. Cuman di balik alasan itu, memang alasan selalu benar gitu. Cuman pastikan itu meluangkan waktunya untuk kinerja kita di bisnis PTBS. Pintar-pintarlah membagi-bagi waktunya. Gitu. Insya Allah pasti bisa, Bu. Pasti bisa gitu. Gak ada yang gak bisa. Sekalipun itu sibuk, misalkan ngurus anak dan lain sebagainya, sibuk lah dan lain sebagainya, itu bisa dimaksimalin. Makanya banyak juga leader-leader yang luar biasa. Seorang cewek juga kan. Sekarang pencapaiannya udah meraih motor, udah meraih mobilio, Pajero bahkan udah meraih luxury 1 miliar. Itu Mbak Dewi itu dari mana? Dari luar pulau itu. Dan dia udah meraih luxury 1 miliar. Itu ibu-ibu tuh
ibu-ibu. Padahal kalau misalkan apa ngedenger kesibukannya emang sibuk gitu kan. Cuman bagi apa bagi orang-orang yang mau sukses di bisnis PTBS nggak ada alasan untuk apa? Untuk selalu beralasan apa untuk menjalankan bisnis PTBS ini. Begitu. Dan bagi teman-teman semua gitu, ketika misalkan kita prospek untuk lebih meyakinkan lagi apa untuk lebih percaya diri dan lain sebagainya, pede lah. Nah, kita harus memandang diri kita sendiri. Bahkan saya sempat juga ngaca sama apa ya, kaca ya di rumah ya berkaca maksudnya, melihat memandang wajah saya, melihat memandang tubuh saya, apakah ini seorang si Aceng ini layak untuk bisa sukses gitu kan. Sempat saya seperti itu juga gitu. Tapi saya yakin saya pasti sukses, saya pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Pokoknya impossible is nothing. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Lagi mau berusaha, mau mencoba, yakin pasti bisa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Siap, siap. Ini lagi dipilih dulu ya pertanyaannya. Ini kalau masalah keyakinan dari tadi udah aku bahas ya, masalah keyakinan, masalah modal, dan lain sebagainya. Nah ini ada lagi. Bentar. Nah, ini ada banyak nih pertanyaan yang tentang masalah PHP. Jadi kebanyakan setiap prospek kan ketika kita prospek ataupun presentasi, banyak orang yang kayak yang positif, udah kayak yang udah isi formulir, tapi kok nggak ada transfer gitu. Banyak yang seperti itu. Ini banyak sih yang menanyakan tentang masalah PHP. Nah ini gimana tanggapannya gitu ataupun cara nge-follow up-nya orang-orang yang kayaknya udah positif dan udah ngisi formulir tapi gak ada transfer gitu. Ketika kita follow up ataupun kita hubungi malah slow respon. Nah, cara menanggapinya seperti apa? Dan untuk meyakinkan orang tersebutnya harus seperti apa langkah-langkahnya? Oke. Karena banyak kejadian seperti itu tuh, leader. Betul banget. Dan memang baik ya. Dan memang saya pun juga dulu seperti itu. Yang tadinya udah mau transfer, datanya udah dikirimin. Wah, itu udah puluhan orang itu yang ngisi data. Tahu-taunya nggak jadi transfernya gitu kan. Ada alasan dan beginilah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu apa tindakan kita harus bagaimana gitu. Nah, kita harus sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk terus aja memfollow up orang tersebut. Dan misalkan ketika ada leader kita yang siap membantunya, boleh nanti kita sambungin sama leader saya nih gitu. Harus ada pihak kedua maupun ketiganya untuk lebih meyakinkan lagi. Untuk lebih meyakinkan orang tersebut juga untuk langsung transfer. Bahkan ada yang sampai mana minta KTP-nya. Ada yang sampai seperti itu. Namun terus aja jalin kedekatan lagi, emosional supaya dapat gitu kan. Sehingga orang tersebut bisa lebih percaya, lebih yakin lagi terhadap diri kita. Nah, makanya rubahlah, apalagi ke teman-teman yang dekat sama kita, rubahlah gaya kita, rubahlah yang tadinya kita suka bercanda-bercandaan gitu kan, sering bercanda, dan memang dari bercanda-bercandaan tersebut itu lebih kurang dipercayai sama teman kita. Nah, kurang dipercayai sama teman kita dan memang kayaknya memang katanya suka bercanda terus gitu sehingga dianggapnya ketika ada obrolan bisnis ini dan lain sebagainya kurang dipercayai sama teman kita tersebut. Makanya harus ada pihak kedua maupun pihak ketiganya. Nah, terus ketika pengen nih teknik jitu langsung closing 100% langsung closing, itu gak ada yang namanya ibaratnya untuk lebih jitunya lagi itu tergantung dari jam terbang kita. Sering kita prospek terlatih sehingga menjadi ahli
Dan insya Allah itu menjadi apa? Nanti pada mudah juga untuk bisa closing langsung 100%. Kadang saya pun juga yang kebetulan sih waktu itu ketika prospek, tahu-taunya 5 menit di telepon langsung closing. Mungkin itu apa keajaiban, mungkin itu apa ya kemudahan mungkin lah gitu. Pasti kan di balik kesusahan kita pasti ada di balik kesusahan kita pasti ada kemudahan gitu. Dan alhamdulillah sempat 5 menit di telepon teman saya langsung closing juga. Bisa sampai seperti itu. Kalau misalkan teknik kita nggak mau misalkan ditolak, nah teknik jitu dari saya nih. Nah, bagi teman-teman semua, kalau misalkan Anda nggak mau ditolak, ada triknya gitu. Kalau misalkan Anda semua nggak mau ditolak nih, udah jangan prospek itu aja. Udah pasti gak bakalan ada yang nolak gitu. Gak ada yang nolak kalau misalkan apa nggak prospek. Itu trik gitunya. Yakin itu dijamin 100%. Pasti gak bakalan ada yang nolak. Kalau kitanya tidak prospek. Baik, segitu mungkin ya. Siap. Alhamdulillah ya, Zoom sharing malam hari ini sangat luar biasa dan antusiasnya sangat luar biasa sama teman-teman semuanya. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat top leader Aceh yang sudah menyempatkan waktu ya untuk memberikan pelajaran-pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Zoom sharing malam hari ini bisa secepatnya mendapatkan apa yang sudah teman-teman sudah dapatkan juga di bisnis PTBS ini. Dan saya sangat-sangat berterima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom sharing malam hari ini. Mudah-mudahan pembelajarannya dan motivasi dari top leader Aceh bermanfaat buat kita semua dan supaya besok lebih ditingkatkan lagi actionnya dan keyakinannya harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, untuk sebelum acara ditutup ya, sebelum Zoom sharing ini kita akhiri, saya tekankan untuk semuanya sampai sebentar lagi kan kita mau ada acara juga di GSS nanti tanggal 30 Januari. Nah, untuk teman-teman sampai ketemu di acara GSS di Bandung, insya Allah kita semua kepala ketemu ya, top leader Aceh ya, ketemu sama semuanya, para founder sama top leader semua di situ. Betul. Dan Siap. yang belum bisa hadir sangat menyesal sekali gitu karena tiketnya juga terbatas kemarin itu. Alhamdulillah untuk Zoom sharing malam hari ini kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan juga untuk menjalankan bisnis ini. Bismillah, pokoknya targetkan juga impiannya untuk pencapaiannya dan selalu eksis, selalu action dan konsisten untuk menjalankan bisnis ini. Oke, untuk Zoom sharing malam hari ini terima kasih ya. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi go berkah no riba. Bye. Maka kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sukses di dunia wal akhirah ya Rabb. Direktur Utama PT Baru Eko Sinergi, Bapak Haji Febrian Agung. Saya pastikan bahwasanya saya tidak akan pernah berhenti hingga Eko Racing ini berada di seluruh dunia. Ya, dan terima kasih kepada PT BES yang sudah membantu asosiasi tentu mewujudkan impian-impian asosiasi ya. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan meriah. Ini dia para peraih Mobilio Cash periode Maret sampai September. Bapak Ibu berikan tepuk tangan meriah. Ini dia para peraih Big Box periode Maret sampai September 2019. Tukang roti saja bisa, apalagi Anda yang bukan tukang roti. Kalau ada kehidupan yang luar biasa, kenapa pilih kehidupan yang biasa-biasa saja? Maka saudaraku, sampaikan kepada semuanya raya, tersentuhlah kepada semua orang bahwa kita akan bisa bersama sukses di Sinergi Eko Racing. Bila hari ini Anda mendapatkan kesulitan dalam hidup Anda, maka bersyukur. Bersyukurlah saudara kecil. Itu berarti bahwa impian Anda sudah dekat. Impian Anda sudah dekat. Jalani bisnis dengan ikhlas. Sabar jalani prosesnya. Dan jangan pernah menyerah. Ikhlas menjalankan